dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Pak. Coba. Degon Pak. Hah? Degon Pak. Degon mana? Sakit Pak. Masih. Sudah berlari? Udah 3 hari Pak. 3 hari. Sakit apa? Sakit ini Pak. Ya? Oh ya, sakit demam. Udah 3 hari ya? Udah tahu hari kelasnya? Udah? Yakin kalau sudah tahu hari kelasnya, kalau sudah 3 kali sakit, kita tolong informasikan ke wali kelasnya untuk dikunjungi kelasnya ya. Ada lagi? Tidak. Berarti siswa ada 30 berapa? 30 tapi hadir berarti 30. Ya, baik. Untuk kehadiran yang tidak masuk berarti 1 orang itu Dedon. Oke ya. Alhamdulillah yang lain hadir ya. Ya, baik. Untuk pembelajaran hari ini mungkin kalian ketika Bapak minggu yang lalu Bapak telah menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia, ya? Masuknya Islam ke Indonesia. Mungkin kalian ketika Bapak minggu kemarin itu menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia, kalian masih ada yang ingat? Ya, untuk ya silakan Bapak. Indonesia merupakan negara dengan kemerdekaan Islam terbesar di dunia. Hampir dalam 70% penduduk Indonesia adalah umat Islam. Orang ini pada penyebaran agama Islam ini memulai berbagai negara dari Pulau Madura hingga Sulawesi dan Maluku. Ada beberapa faktor yang menyebabkan agama Islam masuk ke Indonesia, yaitu faktor pernikahan, pendidikan, dan akulturasi bangsa. Lalu ada teori yang menyebabkan agama Islam masuk ke Indonesia, yaitu teori Cina, teori India, teori Arab, dan teori Persia. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Nah, itulah salah satu yang minggu kemarin Bapak jelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Itu ada beberapa teori. Ya, teori mana? Teori ya, Cina, teori India, teori ya. Nah, itulah salah satu teori-teori yang minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Baik, nah untuk pembelajaran hari ini, mungkin kalian melihat ke depan judul apa yang hari ini akan dibahas ke depan, yaitu tentang Indonesia zaman Hindu dan Buddha, gitu ya. Nah, sub materinya tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, apa yang akan dibahas? Manfaatnya apa untuk mempelajari sejarah ini? Ya, yang pertama menjauhi sifat sombong dan serakah. Yang kedua mengajarkan tentang kepemimpinan, gitu ya. Karena ada sosok raja. Berhubungan kita hari ini akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, jadi kalian harus tahu bahwa kerajaan Kuteng, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, nah kalian harus tahu dan akan mengetahui tentang sosok raja tersebut. Ya. Yang berikutnya tentang sikap semangat dan pantang menyerah berkaitan dengan kekuasaan wilayahnya. Yang namanya kerajaan-kerajaan itu di wilayah tersebut, gitu ya, akan mengetahui apa
apakah melihat dari sosialnya, budayanya, ekonominya, itu yang akan dibahas dalam kerajaan-kerajaan tersebut. Yang berikutnya tentang sikap toleransi dan beragama. Yang terakhir tentang melestarikan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, itulah salah satu manfaat untuk mempelajari sejarah yang akan hari ini kita bahas. Yang berikutnya tujuan. Nah, tujuan untuk pembelajaran hari ini kalian harus tahu, gitu ya. Nah, tujuannya yaitu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Nah, apa kerajaan Hindu di Indonesia itu? Nah, itu yang pertama, Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Pajajaran, dan Kerajaan Sriwijaya. Yang berikutnya menganalisis bukti-bukti fisik peninggalan Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Pajajaran, dan Sriwijaya. Yang berikutnya menyajikan dalam bentuk tulisan tentang kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaan Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Pajajaran, dan Kerajaan Sriwijaya menggunakan dituangkan dalam bentuk band mapping. Gitu ya. Nah, kalian ketika Bapak sudah akan menjelaskan tentang kerajaan Indonesia, Bapak akan dibagi-bagi beberapa kelompok, gitu ya. Apa yang akan dibahas dalam kelompok tersebut? Nah, kalian harus tahu dulu ini kompetensi dasar dan indikator juga, bahwa di dalam kompetensi dasar menganalisis berkembangnya kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat di masa ini. Indikator penyampaiannya menjadikan karya penerangan dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu dan Buddha dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Itu KD dan indikatornya. Nah, peta wilayah Indonesia, gitu ya. Kenapa Bapak menggambarkan peta wilayah Indonesia? Berhubungan ini ada kaitannya dengan materi tersebut, bahwa di dalam peta tersebut itu ada salah satu bentuk pulau, dimulai dari Pulau Sumatera, Jawa, NTT, Maluku, dan Kalimantan. Berhubungan erat akan dibahas salah satu kerajaan-kerajaan di mana letak kerajaan-kerajaan tersebut yang akan kita bahas ini. Ini, ya. Nah, untuk selanjutnya, berhubungan akan menjelaskan tentang peta-peta tersebut. Nah, di sini salah satu yang barusan kita bahas di dalam peta-peta tersebut, Bapak akan memberikan contoh tentang apakah kalian tahu peta tersebut yang tadi Bapak sekilas digambarkan di dalam peta, dimulai peta Sumatera, Jawa, ada pulau. Hah? Ya, Pulau Kalimantan. Ada nggak dalam bentuk kerajaan di dalam Pulau Kalimantan itu? Apa? Kerajaan? Ya, kerajaan Kutai. Nah, kenapa ini Bapak memberikan peta
dalam peta di Kalimantan Timur itu ada sosok kerajaan Kutai, gitu ya. Bahwa kerajaan Kutai itu berasal dari Pulau Kalimantan Timur. Nanti Bapak akan bahas seperti ini juga, gitu ya. Nah, kalian di sini saya akan melihat tayang. Kenapa Bapak tadi menyampaikan dimulai dari peta dan Pulau Kalimantan, Bapak akan menghubungkan. Kenapa? Gitu ya. Pulau Kalimantan sekarang itu akan dijadikan ibu kota misalkan. Nah, mungkin kalian simak dulu tonton tayangan berikut ini. Gitu ya. Nah, silakan kalian simak yang video tersebut. Fase persiapan sampai final, di mana itu sudah selesai master plan, building design, sampai dasar peraturan perundang-undangannya, termasuk persiapan lahan. Di tahun 2021 hingga 2024, pemerintah akan membangun kawasan inti pusat pemerintahan yang membutuhkan luas lahan sekitar 2.000 hektar. Pemindahan ibu kota ke lokasi yang baru akan dimulai paling lambat pada tahun 2024. Lalu seperti apa profil wilayah yang dipilih menjadi ibu kota? Yang pertama adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 27.263 km persegi. Jumlah penduduk di Kutai Kartanegara pada tahun 2017 tercatat 750.091 jiwa. Perekonomian yang paling berkembang di kabupaten ini adalah minyak, gas bumi, pertanian, dan juga pertambangan. Nah, selanjutnya, berdasarkan data dari BPS, luas wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara adalah 3.333 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 mencapai 168.012 jiwa. Perekonomian di Penajam Pasar Utara ini ditopang dari sektor pertanian, peternakan, serta kehutanan. Pemerintah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk memilih ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur mencapai 466 triliun rupiah. Cukupkah dana sebesar itu akan membuat wilayah baru menjadi ibu kota? Kita akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Ya, baik. Itu salah satu video. Kenapa Bapak menayangkan video tersebut? Semua ini ada hubungannya dengan Kerajaan Kutai. Bahwa Kerajaan Kutai itu terletak di Kalimantan Timur, gitu ya. Nah, untuk yang mempertanyakan kenapa ibu kota negara, gitu ya, yang namanya ibu kota negara itu asalnya dari ya Jakarta. Mungkin kalian tahu, apa nggak tahu itu kapan healingnya. Sekarang kalian sudah tahu lah, salah satu ibu kota ingin pindah ke Kalimantan, gitu ya. Nah, yang mempertanyakan kenapa ibu kota negara ingin pindah ke Kalimantan? Ya, sahabat Alik. Ya, silakan untuk Pak Alik. Kenapa ibu kota negara, gitu ya, pindah ke Kalimantan? Karena mengurangi beban dan permasalahan yang ada di Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Ya, yang intinya, ya bagus. Kita close, tepuk tangan dulu. Nah, itu salah satu. Ada permasalahan-permasalahan di ibu kota Jakarta, gitu ya. Terutama dari permasalahan dari tentang bisnis, gitu ya. Mungkin di Jakarta itu lebih padat. Terus ada juga rencana ibu kota Jakarta itu
khusus dari perekonomian saja, gitu ya. Nah, jadi kenapa ibu kota negara itu pindah ke Kalimantan? Tujuannya itu apa? Tujuannya kan pasti ada tujuannya. Ada yang tahu tujuan ibu kota negara pindah ke IKN? Ya, Wisnu. Menurut Kepala Negara, alasan utama dibangunnya IKN adalah pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan. Semuanya ada di Jawa. 58% PDB ekonomi dan 56% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Ya, baik. Kita dulu. Salah satu tujuannya IKN pindah ke Kalimantan, ya. Mungkin kenapa menjelaskan tentang IKN, karena kita akan bahas diskusi, gitu ya, tentang masalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu lokasinya ada di daerah Kalimantan Timur, gitu ya. Jadi kita akan bahas aja tentang yang paling tua itu, gitu ya. Yang berikutnya, nah ini tentang gambar-gambar landmapping. Mungkin kalian akan tugas kalian itu akan disuruh membuat gambar dalam bentuk landmapping ini, gitu ya. Dalam bentuk landmapping kalian mau dikaitkan dengan analisisnya, gitu ya. Mulai dari sosial ekonominya, budayanya, gitu ya. Terus ekonominya, nanti akan dijelaskan tentang corak kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha Indonesia, gitu ya. Nah, ini salah satu gambar dengan teknik ini akan ditugaskan kepada kalian untuk membuat gambar dalam bentuk teknik ini. Nah, ini yang berikutnya. Nah, ini Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai, salah satu bentuk tekniknya, ya, jelas ya. Nah, kita ada juga. Nah, apa itu mekanisme itu? Ya. Dua cara untuk dalam mengelompokkan beberapa ide. Nah, jadi misalkan Kerajaan Kutai, ya, kota konsepnya apa, dari sisi ekonomi apa, sosialnya apa, dan ekonominya itu apa. Ini dari duit dan itu gambar, ada tulisan, ada gambar, ya. Nah, ini salah satu NFT Kerajaan Kutai dalam bentuk formalnya, ya. Nah, baik, ini Kerajaan Kutai. Nah, berhubung Bapak akan membahas tentang Kerajaan Kutai, kalian lihat bahwa Kerajaan Kutai itu terletak di Sungai Mahakam. Bahwa Sungai Mahakam itu ada di Kalimantan Timur. Ya, salah satu merupakan kerajaan Hindu yang pertama di Nusantara. Bahwa sumber utama Kerajaan Kutai itu adalah 7 buah batu tulis, ya, yang disebut yaitu dupa. Prasasti ditulis dengan huruf Palawa, bahasa Sanskerta, yang diperkirakan pada tahun 400 Masehi atau pada abad ke-5. Isi prasasti dapat diketahui pada raja dalam pemerintahan Mula-Warman, yaitu anak Aswawarman, ya. Nah, ini dan Raja Mula-Warman itu memberikan hadiah 1000 ekor lembu kepada kaum Brahmana. Selain itu juga disebutkan bahwa Aswawarman adalah Wangsangata, yaitu pendiri dinasti. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Kerajaan Kutai telah mendapatkan pengaruh Hindu, tetapi enggak, itu belum masuk Hindu karena nama Hindu adalah
Yang berikutnya, nah, dilihat dari kehidupan sosial ekonominya bahwa kerajaan Kutai itu melihat bahwa letak kerajaan Kutai pada jalur perdagangan dan pelayaran antara barat dan timur. Itu aktivitas perdagangannya itu salah satu mata pencariannya itu yang paling utama apa? Yaitu berdagang, gitu ya, berdagang. Nah, terus yang kedua, kebudayaan. Bahwa kehidupan kebudayaan masyarakat Kutai erat kaitannya dengan kepercayaan agama yang dianut, gitu ya. Nah, terus kerajaan Sriwijaya ini akan menyampaikan sekilas, mungkin akan didiskusikan lebih lanjut. Kita akan disambung dulu sekilas apa itu kerajaan Kutai, apa itu kerajaan Sriwijaya, gitu ya. Nah, kerajaan Sriwijaya itu berdiri pada abad ke-7 Masehi berdasarkan prasasti Migor. Pusat pemerintahan Sriwijaya itu ada di mana? Di Pulau mana? Sriwijaya itu Pulau Sumatera, gitu ya. Sriwijaya itu ada di Pulau Sumatera. Bahwa perluasan wilayah dilakukan dengan menguasai Tulang Bawang atau Lampung, Kedah, Pulau Bangka, Jambi. Nah, berarti Bangka, Jambi itu salah satu pulau yang ada di Sumatera. Terus yang berikutnya tentang lihat dari segi ekonominya, bahwa sosial ekonominya, bahwa kerajaan Sriwijaya itu letaknya Sriwijaya sangat strategis, yaitu di jalur perdagangan antara Cina dan India. Ya. Apa perdagangan itu? Salah satu perdagangan yang dimaksudkan itu diserap mempunyai arti penting dalam perkembangan Sriwijaya sebagai negara maritim. Yang berikutnya kehidupan budaya dan keagamaan. Nah, salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya banyak terdapat di kawasan Bukit Sibutan, ya, bahwa agama tersebut dilihat dari segi kehidupan budaya, bahwa salah satu yang penting di Asia Tenggara itu agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya, yaitu agama Buddha. Jadi Sriwijaya itu salah satu yang sangat berkembang itu agama Buddha. Nah, ini salah satu kerajaan-kerajaan Indonesia, ya, yang terdapat itu ada 8. Mungkin kalian berhubung ini waktunya 2 jam, Bapak akan disuruh untuk berdiskusi. Untuk hari ini cuma 3 aja yang akan didiskusikan. Untuk yang nomor 4 dan seterusnya diskusinya minggu depan. Jadi hari ini yang akan dipresentasikan, kalian disuruh untuk menganalisis, gitu ya, tentang kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kutai, dan kerajaan Tarumanegara. Dan hari ini kita akan bahas dan diskusikan, gitu ya. Nah, mungkin Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja diskusi, dan membuat analisisnya, gitu ya, tentang LKPD-nya. Peserta ini dibagi di dalam beberapa kelompok. Berhubungan Bapak ini 3 yang harus membuat alignment mapping dalam bentuk tulisan, gitu ya.
Di sini ada nomor 1 Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Sriwijaya. Ya. Nah, kalian akan diberikan RKPD, yaitu tugas untuk setiap kelompok harus membuat pemaparan dengan mapping, dengan pemetaan berdasarkan ide kreatif kalian sendiri. Yaitu yang pertama, bagaimana kehidupan masyarakat kerajaan-kerajaan tersebut. Itu dilihat dari ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Mungkin kalian disuruh untuk membuat LP-nya, ya, dan akan memberikan lembar RKPD, dan apa yang merupakan kriteria itu. Yang pertama, kriteria penilaian, sikap spiritual, sosial, pengetahuan, diskusi kelompok, kerjasama, dan gotong royong. Nanti dia aspek pengetahuan setelah selesai mempresentasikan, Bapak akan mengetes kalian apa yang hari ini disampaikan. Ya, tadi ditentukan. Itu sudah saya sampaikan pengetahuan. Ya, nah silakan untuk kali ini. Bagaimana kalau misalkan yang hari ini tidak berkelompok? Silakan hari ini kalian buat analisis yang 8 itu. Yang 8 yang tadi, Bapak ini siswa ada 34 dibagi 8 berapa? 8 bagi 4 berapa? 8 bagi 4 32. Berarti 7 kali 7, 8 kali 7, 24, berarti 8 orang. Yang 8 orang itu berharap tidak semuanya ke depan, cukup 5 orang aja lah. Yang kalau kalian orang yang depan, ya, yang hari ini Bapak membagikan 8 kelompok. Gitu ya, 8 kelompok. Yang pertama yang Bapak tadi yang sudah dibagi-bagi kelompok. Yang pertama kelompok Saskia. Ya. Kelompok Saskia. Ini rekomendasinya silakan kalian buat. Terus Sabila. Ya. Yang berikutnya Saskia apa materinya? Ya, Tarumanegara itu yang ketiga Kerajaan Sriwijaya. Ini aja. Yang berikutnya Kerajaan Mataram. Tarik. Ya. Yang berikutnya Kerajaan Medan atau Kamulan. Yang berikutnya Kerajaan Kediri. Anda Kediri, Singosari. Ya. Yang berikutnya Tarik, Kerajaan Majapahit. Ya. Jadi silakan yang barusan sudah dibagi LKPD, silakan berembuk. Yang berembuk dan bekerja kelompok, silakan bisa dinikah. Ya, silakan. Ya, silakan dirubah. Ini Nah.
Ya, waktunya setengah jam kalian disuruh untuk membuat analisis tentang kerajaan tersebut. Ya. Nah, yang 8 kerajaan itu, tapi untuk hari ini cuma 3 aja yang dipresentasikan. Kenapa 3? 4 tidak semuanya. Karena untuk hari ini kalau semuanya tidak cukup waktunya. Jadi kalau latihan cuma 3 aja. Nomor 1 Kerajaan Kutai, yang kedua Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga Kerajaan Sriwijaya. Silakan kalian diskusikan sama teman kalian untuk mencari, menjawab, menganalisis tentang kerajaan-kerajaan tersebut. Dilihat dari sosial, ekonomi, dan budaya, gitu ya. Nah, jadi untuk itu silakan kalian, waktunya 30 menit, ya. Iya, Pak. Ya, silakan kelompok satu siapa? Ya, silakan di kalian. Ada yang suka enggak? Ada yang suka? Silakan kita dibuka materinya, boleh dibuka. Dari buka. Dibuka dari materinya tentang analisis dari segi ekonomi apa, sosial ini berapa. Jadi kalian disuruh untuk membuat pemaparan atau analisis tentang kerajaan-kerajaan tersebut, tentang masalah kerajaan Kutai, Tarumanegara yang 8 itu, ya. Waktunya 30 menit ya.
terjangkau dari segi ekonominya. Dari Kerajaan Tarumanegara siapa? Tarumanegara. Ya, dari segi sosialnya belum. Udah, Pak. Bangsawan, rakyat biasa dan budak. Ya. Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang sudah dari segi daya? Ya, baik. Kami menunggu teman kalian yang belum. Waktunya 10 menit lagi kita akan dipresentasikan. Ya, mungkin sambil menunggu teman kalian, ya, kita akan disampaikan oleh masing-masing kelompok. Tolong disiapkan untuk kelompok masing-masing kelompok untuk bertanya. Ya. Bertanya satu kelompok 3 bertanya, ya, 3 bertanya itu tolong disiapkan. Soalnya ada tanya jawab oleh yang di depan, ya. Dan tolong yang berhubungan ini ada 8. Berharap 5 orang yang harus ada salah satu yang bagian moderator. Dia kita mendapatkan siapa, antara yang menyampaikan itu siapa, ya. Jadi yang akan menyampaikan itu tentang kerajaan-kerajaan tersebut, dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan kalian untuk dianalisiskan bagaimana, ya. Jadi kalian lihat dari bentuk mappingnya. Jadi kalian akan permasalahannya di tertera akan ditulis di dalam buku LKPD-nya, ya. Lihat dari segi ekonomi, Pak, materinya. Lihat materinya. Ya, kerajaan Sari. Ya, silakan ya. Bantu teman-teman kalian mencari dari segi ekonomi apa, sosialnya apa, dan ekonomi apa. Silakan buka di Google boleh. Kalau sudah, silakan disampaikan dan ditulis. Ya, saya bagian materi pertama bagian sosialnya itu apa yang akan disampaikan, ekonominya apa itu yang akan disampaikan. Ya. Yang keempat, yang pertama itu minggu aja. Makanya kalau disekalikan 1 sampai 8 tapi kalian nanti diselesaikan sampai dengan kelompok 8 itu, ya, sampai kelompok berapa untuk membuat analisis materi-materi tersebut, ya. Soalnya itu ada kriteria penilaian. Mungkin kalian tolong catat ketika teman kalian menyampaikan materi, tolong kalian ingatkan soalnya ntar ada cross-test. Apakah memberikan LKPD dalam aspek pengetahuannya apa yang hari ini disampaikan oleh teman kalian, Bapak nanti akan dibagi tes ilmu pengetahuan. Itu mungkin namanya ya 10 soal lah dalam bentuk PG.
5 menit lagi ya. 5 menit lagi berhubungan tadi jam 19. Tadi jam 12.45 ya. Jadi sekarang itu kalian dalam kerjaannya 5 menit lagi ya. dialihkan dia atau di sisi Ya. Ya, 2 menit lagi, ntar setengah menit untuk kelompok 1. Kalau disiapkan untuk mempresentasikannya. Ya, ini untuk ini juga mau aja. Karena waktunya tidak akan cukup dalam presentasi. Dan untuk kelompok 4 yaitu dari itu kelompok 4 itu tentang tadi syarat 4, 5, 6, 7, 8 itu siapkan kehidupan ya. Ini aja 4, 5, 6 dan 7 di atas. Jadi untuk kali ini cukup 3 kelompok saja untuk program yang kelompok untuk
waktunya dirapikan lagi, disesuaikan dengan lampu masing-masing. Berhubungan untuk baik, untuk yang urusan kalian sudah buat, sudah di apa namanya, sudah dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Ya, Bapak harap ntar yang hari ini kelompokkan kelompok 1, 2, dan 3 untuk mempresentasikan makalah. Ntar ada sesi pertanyaan. Dan ada sesi yang menanggapi, gitu ya, tentang presentasi yang di depan. Untuk kelompok 1, tolong disiapkan di depan untuk mempresentasikan materi. Silakan untuk kelompok 1 untuk di depan. Tolong disimak. Ini kelompok 1. Ini akan menyampaikan tentang materi kerajaan Kutai. Tolong siapkan pertanyaan yang oleh teman kalian itu dibahas tentang kerajaan Kutai. Bapak akan dibuka 3 pertanyaan aja, 3 banyak. Soalnya waktu ini tidak akan cukup. Soalnya ini ada teman kalian yang 3 kelompok lagi yang akan presentasikan masalah. Jadi tolong disiapkan untuk 3 pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman kalian. Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Saskia yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kelompok pertama 1, yaitu tentang mengenai kerajaan Kutai yang dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama aspek politik, kedua ekonomi, ketiga sosial, dan yang terakhir budaya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Irfan, Raya, Ojan, dan Saipan. Oke, materi akan dibacakan oleh Irfan. Yang pertama, politik. Kehidupan politik pada kerajaan Kutai dijelaskan pada prasasti Kutai.
yakni dengan India, serta kehidupan sosialnya mengikuti perubahan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat. Kehidupan budaya pada kerajaan Kutai telah cukup maju yang dibuktikan dengan adanya upacara setiap Toma atau pemberkatan bagi pengurus agama Hindu. Pemberkatan Pratyas Toma telah dilaksanakan pada pemerintahan Raja Aswaran yang dipimpin oleh para pendeta dari kaum golongan Brahmana yang berasal dari golongan Brahmana yang berasal dari India. Presentasi selesai. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Pada sesi kali ini, moderator membatasi hanya 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Untuk yang bertanya, Pak Arab, tolong berdiri ya. Yang bertanya, tolong berdiri. Tolong sebutkan namanya, nama siapa. Kalau sudah menyebutkan namanya, silakan untuk menyampaikan apa yang mau ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Istimewa. Pertanyaannya, siapakah raja pertama dari kerajaan Kutai? Baik, pertanyaan 1 akan kami tampung dulu. Ke pertanyaan 2, silakan yang mau. Silakan, saya Muhammad Faris. Saya akan menanyakan apa penyebab bentuknya kerajaan Kutai. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang terakhir. Ya, sekarang. Nama saya Iwan Negara. Saya ingin bertanya apa saja peninggalan kerajaan Kutai. Baik, 3 pertanyaan sudah kami tampung dan pertanyaan 1 akan dijawab oleh Fauzan. Siapakah raja pertama dari kerajaan Kutai? Jawabannya adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Kutai bernama Maharaja Subungga. Apakah puas? Cukup. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh saya. Untuk pertanyaan kedua, kerajaan Kutai berbuah akibat adanya perebutan kekuasaan yang terjadi antara kerajaan Kutai dengan negara yang telah memeluk Islam dengan kerajaan Kutai Matapura yang menganut ajaran Hindu. Pertanyaan yang terakhir akan dijawab oleh Intan. Jawaban yang terakhir adalah peninggalan kerajaan Kutai antara lain prasasti Yupa, keris Bhikkam, Takrul Emas, Palu Jiwa, Palu Buncal, Singgasana, hingga Palu Sultan. Baiklah teman-teman, sesi tanya jawab selesai. Terima kasih telah bertanya dan demikianlah kegiatan presentasi dan diskusi kelompok 1. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan. Mari tutup kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Ya, sekarang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kalau misalkan ada yang menanggapi, ntar aja kita selesai kelompok 1, 2, dan 3 ya. Jadi tidak satu kelompok ini aja. Kalau ada yang menanggapi dan mau dicatat apa yang mau menanggapi itu ya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.
Fadila Nusafina sebagai pemateri 4. Setelah perkenalan, di sini langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang kehidupan politik yang akan disampaikan oleh teman saya, Dwi. Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan kuno bersalah di Samudera di Nusantara yang berlokasi di wilayah yang saat ini terkenal dengan provinsi Jawa Barat. Kehidupan politik sistem pemerintahan kerajaan Tarumanagara adalah monarki absolut yang dipimpin oleh raja. Yang kedua, materi kedua yaitu tentang kehidupan ekonomi yang akan disampaikan oleh Tum-Tum. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat pada kerajaan Tarumanagara adalah corak utama kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanagara berdasarkan prasasti yang ada pada pertanian dan peternakan, yaitu prasasti berhubung menjadi bukti kuat yang menjelaskan bahwa mata pencaharian masih di kerajaan Tarumanagara dengan bentuk peternakan. Selanjutnya disampaikan oleh Repa. Kehidupan sosial dalam kerajaan Tarumanagara ditandai dengan adanya 3 kelas sosial, yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Yang terakhir, materi terakhir akan disampaikan oleh Sabila. Kehidupan budaya. Kehidupan kebudayaan masyarakat kerajaan Tarumanagara dibuat dari teknik dan cara penulisan dulu pada prasasti-prasasti yang ditemukan sebagai bukti keberadaan kerajaan Tarumanagara. Setelah penyampaian materi selesai, kalau ada yang belum paham dan belum jelas, silakan ada yang ingin bertanya. Sesi pertanyaan akan kami buka. Silakan ada yang ingin bertanya. Saya Silakan. Perkenalkan, nama saya Fauzan Firmansyah. Siapa pendiri kerajaan Tarumanagara? Sudah cukup. Kami pertanyaannya kami tampung dulu. Dan selanjutnya ada. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badran. Pertanyaannya, apa mata pencaharian penduduk kerajaan Tarumanagara? Baik, kami tampung dulu yang. Silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Perkenalkan, nama saya Raya. Di mana letak kerajaan Tarumanagara? Oke, setelah selesai ada yang setelah selesai bertanya, kami akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu yang dari teman Fauzan. Akan dijawab oleh teman saya Juni. Baik, pertanyaannya yaitu siapa pendiri dari kerajaan Tarumanagara? Kerajaan Tarumanagara didirikan oleh Maharesi Jayasena. Sudah cukup Fauzan? Paham? siapa? Yang kedua, pertanyaan dari Fadlan akan dijawab oleh Untung. Pertanyaannya, apa pencaharian penduduk kerajaan Tarumanagara? Yaitu bertanya. Paham? Fadlan? Yang pertanyaan terakhir dari Raya akan dijawab oleh Repa.
Kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara pada masanya, terlibat dalam perdagangan rempah-rempah, emas, dan barang mewah lainnya. Selain perdagangan, pertanian, dan produksi lokal juga menjadi bagian penting dari ekonomi Sriwijaya. Masyarakat terlibat budidaya tanaman. Dengan kombinasi perdagangan maritim dan keberhasilan produksi lokal, Kerajaan Sriwijaya mampu menjaga kestabilan ekonominya. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, keadaan sosialnya sangat dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan maritim. Masyarakatnya cenderung maju dan beragam budaya karena interaksi dengan bangsa-bangsa dari berbagai wilayah. Sistem pemerintahan dan keagamaannya juga memberikan pengaruh signifikan dalam membentuk struktur sosial pada masa tersebut. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, keadaan budaya sangat kaya dan berkembang pesat. Pengaruh budaya India terutama terlihat dalam aspek keagamaan, seni, dan bahasa. Pusat-pusat kegiatan kebudayaan seperti Palembang menjadi tempat pertukaran ide dan percampuran budaya. Seni arsitektur, ukiran, dan kerajinan tangan juga mencerminkan kemenangan budaya Sriwijaya. Selain itu, sistem pemerintahan yang kuat juga turut membentuk identitas budaya masyarakatnya. Kesimpulannya, dari Kerajaan Sriwijaya adalah bahwa itu merupakan salah satu kerajaan maritim yang kuat di wilayah Asia Tenggara. Pada masa lampau, Sriwijaya dikenal karena kekuasaannya dalam perdagangan laut. Pengaruhnya terhadap agama Buddha dan kontribusinya terhadap perkembangan budaya di wilayah tersebut. Meskipun kerajaan ini runtuh pada abad ke-14, warisan Sriwijaya tetap memengaruhi sejarah dan budaya Indonesia. Selanjutnya, kenalkan nama saya Lola Segala Negara. Sistem pemerintahan apa yang digunakan Sriwijaya? Perkenalkan, nama saya Roma Sanawati. Pertanyaannya, Sriwijaya menghubungkan jalur perdagangan antara Kerajaan Sriwijaya. Keadaan sosialnya sangat dipengaruhi oleh Perkenalkan, nama saya Dinda Kiranya Purnama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu sistem pemerintahan apa yang digunakan Sriwijaya. Sriwijaya menggunakan sistem pemerintahan monarki. Nanti bisa akan menjawab pertanyaan yang kedua. Sriwijaya menghubungkan jalur perdagangan antara India dengan Cina. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, pada zaman Kerajaan Sriwijaya, keadaan sosialnya sangat dipengaruhi oleh. Jawabannya adalah kegiatan perdagangan maritim. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, baiklah untuk kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah dipresentasikan. Mungkin ada yang melengkapi untuk barusan yang didiskusikan tentang materi barusan yang depan. Ya, menarik. Saya akan menanggapi cara menyampaikan penyajian dari setiap kelompok. Dari setiap kelompok menyajikan dan menyampaikan materi dengan sangat baik dan objektif. Menyajikan materi dengan unik dan menarik, dan pula setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain sehingga setiap kelompok terlihat sangat solid. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah berpresentasi dan kepada Bapak Guru yang telah hadir pada KBM pada hari ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk masukan dan sarannya ke masing-masing kelompok. Ya. Jadi Bapak akan menyampaikan tentang apa yang baru saya sampaikan, mulai dari Kerajaan Buten, Tarumanegara, dan Kerajaan Sriwijaya. Bahwa yang Bapak lihat, yang Bapak tadi
simak tentang kerajaan Kutai, gitu ya. Itu terletak di lokasinya di Kalimantan Timur, gitu ya. Lokasinya di daerah Sungai Mahakam, gitu ya. Itu tentang kerajaan Kutai. Lalu yang kedua, dari segi perdagangan, dari segi ekonomi, bahwa kerajaan Kutai itu dari perdagangan, terus peternakan, terus yang lagi pertanian. Itu hampir semua sama lah, gitu ya. Dari segi ekonomi, bahwa kerajaan Kutai, Tarumanegara dan kerajaan Sriwijaya, bahwa dari segi ekonominya itu lihat dari perdagangan, gitu ya, peternakan dan pertanian, gitu ya. Jadi salah satu yang baru saudara lihat, simak, itu hampir sama dengan kerajaan Kutai, Tarumanegara dan kerajaan Sriwijaya. Nah, terus baik, untuk kali ini Bapak menuliskan lagi LKPD berbentuk PG yang barusan kalian dibahas, gitu ya. Bapak akan dikasih lembar LKPD masing-masing, waktunya 20 menit dengan bentuk soal 10 menit, 10 soal. Kita dikumpulkan, gitu ya, bentuk LKPD-nya, dan Bapak akan membuat LKPD dalam bentuk post-test. Ya, post-test itu jadi setelah Bapak menyampaikan materi dan pengukuran kalian, jadi akan melihat pengukuran kalian, gitu ya. Ntar kalian tadi dikumpulkan. Ini jumlah soalnya 10. Semua soal silakan kalian dikerjakan, tadi dikumpulkan, gitu ya. Waktunya 20 menit, ini 10 soal ya. Ini materinya yang berhubungan dengan materi yang rusak, ya. Silakan revisi, boleh langsung dicatat di situ, dikerjakan di situ, gitu ya. Jadi itu soalnya yang barusan materi yang berhubungan dengan yang barusan disampaikan. Waktunya 10 menit ya, waktunya. Berarti kalau 10 menit berarti satu soal 10 menit, ya.
Waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Silakan kalian ini di ya. Kalau tulis namanya, nama di atas nama kalian, nama dan kelas ya. Nama dan kelas kalau selesai, dan waktunya 4 menit lagi kita dikumpulkan. Mungkin minggu depan kita akan sebelum mempresentasikan makalah nomor 4, kalau disiapkan untuk nomor 4 minggu depan langsung, soalnya belum baru sudah dikerjakan. Jadi minggu depan langsung kita bahas dan kita presentasikan, gitu ya. Dan untuk hari ini yang kalian dikerjakan dalam kertas lulusan KPD untuk kalian mengetes pas-pasnya, insya Allah minggu depan kita bahas sama-sama setelah mempresentasikan makalah. Ya, kita bahas sama-sama, kita periksa dan itu dimasukkan ke dalam absen. Ya, jadi silakan menunggu teman kalian yang belum selesai. Berhubungan ini waktunya ada 4 menit lagi. Silakan kami menunggu kalian. Tolong silakan dibaca-baca yang belum selesai. Kalau sudah, mungkin kalian tinggal menunggu aja. Ya, baik. Untuk proses waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan untuk PKD-nya di depan aja, di depan aja. Ya. Ya, baik, untuk pembelajaran ini mungkin dicukupkan hari ini. Kita lanjut minggu depan, berharap untuk kelompok 4, 5,
yang 6. Jadi satu pertemuan satu kelompok aja lah. 4, 5, 6 kita akan lanjut minggu depan. Ya, mungkin saja untuk pertemuan hari ini sampai di sini aja dulu, gitu ya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.